Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Rena Widyadana. Di sini saya membahas di bab 10 yaitu Spanning Tree Protocol. Ini kalian bisa lihat perbedaan topologinya itu switch 1, switch 2, PCA dan PCB. Nah, switch 1 dan switch 2 itu terhubung melalui interface FA0C1, FA0C1 ya teman-teman. Sekarang, misalkan kalau kabel utama IT putus, maka PCA dan PCB itu tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, lalu solusinya kita bisa pasang kabel cadangan sebagai jalur backup. Tapi ini juga bisa muncul masalah baru. Kalau kabel utama ini masih menyala dan kabel cadangan juga aktif, maka akan terjadi looping ya teman-teman, atau pengulangan. Nah, misal paket dikirim dari PCA ke PCB, maka nantinya akan muter-muter antar switch dan tidak pernah berhenti yang menyebabkan broadcast fault. Nah, lalu berhentinya itu sampai si switch ini nge-hang ya teman-teman. Nah, disinilah fungsi Spanning Tree Protocol atau STP. STP akan blokir salah satu port agar tidak terjadi looping. Kita masuk ke simulasinya. Di sekarang kita bisa tambahkan 3 buah switch yang ini 2960. Di sini kita bisa ubah namanya ya teman-teman. Seperti ini, kita bisa hubungkan dengan kabel automatic. Nah, kalau sudah, kita bisa masuk ke option preference. Nah, di sini kita bisa hilangkan yang show link lights-nya teman-teman, bersih. Nah, kalau semua sudah link aktif tanpa SCP, topologi ini badannya sudah mapping, maka SCP itu juga akan otomatis satu part. Kita akan membahas tentang konsep dasar STP di sini sekarang untuk penentuan partnya dulu. Nah, misal ada 3 switch di switch AA, BB, dan CC. Nah, nilai heksadesimal itu dari 0 sampai 9, kalau A10, B11, C12, D13. Nah, dalam spanning tree itu ada part yang harus diblokir. Caranya kita bisa cari di root bridge atau switch rajinya nih. Cara mencarinya kita bisa lihat di bridge ID. Di bridge ID itu ada yang namanya priority. Secara default semua switch itu prioritinya sama, yaitu 32768. Karena prioritinya sama, maka kita bisa cari MAC address terkecil. Nah, misal di sini switch AA itu MAC addressnya adalah 1010, terus switch BBB itu 1111, kalau switch CC itu 13. Maka MAC address kecil adalah yang switch AA yaitu 1010. Nah, karena MAC address terkecil di switch AA dia itu adalah root bridge. Nah, jadi part pada root bridge itu semuanya harus menyala teman-teman. Nah, ini FA0/2 atau FA01 itu pasti menyala atau up. Dia disebut dengan designated port. Nah, selanjutnya ada non-root bridge dan root port. Switch line root bridge disebut juga non-root bridge. Pada non-root bridge ada root port atau port cepat menuju ke root bridge. Nah, di sini itu misal pada switch BB root portnya itu adalah FA0C1, sedangkan yang di switch CC itu adalah FA0C1. Nah, root portnya itu port tercepat menuju ke root bridge. Nah, masih ada sisa nih FA0C2 dan FA0C2. Untuk menentukan siapa yang menang, kita bisa membandingkan MAC address terkecilnya lagi. Di sini ada switch BPT ada 11, kalau di CC itu ada 12, maka MAC address terkecil yaitu yang BB, sehingga dia menang. Maka port ini dinamakan designated port. Sedangkan yang kalau ini tuh akan alternate port atau port yang akan diblokir ya teman-teman. Sekarang kita praktekkan. Tadi kan kita sudah praktek STP. Kita itu harus mencari dulu yang namanya root bridge. Untuk mencari root bridge itu kita bisa mencari bridge ID. Nah, bridge ID itu bisa dilihat dari priority. Karena priority semuanya itu ada sama yaitu 32768, maka kita akan mencari MAC address dari kecilnya. Kita bisa buka switch yang pertama. Di sini kita bisa masuk ke enable dan show interface VLAN 1. Nah, kalian bisa lihat pada bagian address ini tuh merupakan IP address ya teman-teman. Kita bisa kopikan, lalu kita bisa buat note. Kita juga lakukan hal yang sama pada
switch yang lainnya. Nah, kalau sudah, kita bisa bandingkan mekanisme mana nih yang berkecil secara hexadesimal. Kita bisa lihat tabelnya. Nah, di sini itu kita fokuskan pada dua angka yang pertama. Nah, ketika switch yang ini gunakan angka yang sama yaitu 00, sehingga kita bisa melihat angka di ketiganya. Switch 206, switch 3 itu 0. Cara bilangan hexadesimal itu yang terkecil, sehingga yang menang itu switch 3 ya teman-teman. Jadi kita bisa beri not nih pada switch 3 bahwa dia itu yang menjadi root bridge. Port dari ini pasti keduanya itu menyala. Nah, ini yang dinamakan decimal report. Di sini kita bisa melihat pada FA0/1 dan FA0/2. Switch 1 dan switch 2 ini adalah not root switch ya teman. Nah, di root switch itu artinya namanya root port atau port tercepat yang terhubung ke root bridge. Nah, di sini kita bisa lihat di switch 1 untuk interface yang tercepat menuju bridge adalah FA0/2, sehingga kita bisa beri nama seperti ini. Kalau switch 2 interface cepat menuju ke root bridge adalah ini FA0/2 juga, sehingga kita bisa beri nama root port. Nah, sekarang sisa ini FA0/1 dan 0/1. Kita bandingkan lagi nih dengan MAC address-nya yang terkecil. Nah, di sini tuh 6, di sini itu adalah itu lebih kecil dari 9, sehingga yang menang itu adalah switch 2. Kita bisa beri nama jadi yang FA0/1 di switch pertama itu adalah part yang akan diblokir. Kita bisa beri nama jadi ini root bridge-nya, lalu ini dua partnya itu yang dinamakan destination port. Nah, ini root port, ini port kecepatan menuju ke root bridge, dan ini juga yang ini yang mana, jadi sehingga dia namanya designated port, dan yang kalah adalah menjadi port yang diblokir atau alien port ya teman-teman. Sebenarnya kita bisa cek hasilnya beberapa option preference. Di sini kita bisa cek show Linux. Nah, di sini saya sudah benar menentukan port mana yang diblokir, yaitu yang ini, yang berwarna orange teman-teman. Nah, kalau muncul satu port yang diblokir, berarti STP sudah bekerja dengan benar. Dan kita sudah berhasil menentukan konsep dari plugging portnya. Selanjutnya kita akan membahas STP source port cost. Jadi cost itu sama seperti root port atau port yang tercepat terhubung ke bridge. Nah, misal di sini di switch 1 kan ada dua port nih. Yang kalau FA02 itu bisa langsung terhubung ke root bridge, sedangkan yang ini FA01 itu harus muter lebih dahulu melewati si switch 2. Nah, router tercepat ini bisa dilihat dari cost atau bandwidth. Kita bisa beri note untuk masing-masing jalur. Costnya itu adalah 100 MB. Kita bisa beri note dan di sini seperti ini. Untuk melihatnya kita bisa buka di switch 1. Kita bisa masuk ke enable, lalu kita bisa ketikkan show spanning strip. Nah, kalian bisa lihat pada bagian costnya itu adalah 19, maka 100 MB. Jadi kita juga bisa cek di switch lainnya. Nah, di sini kalau costnya itu adalah 19, jadi setiap switch itu pastinya adalah costnya 19, yang berarti 100 MB ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memanipulasi bandwidth. Di sini pada switch 2, kita akan masuk ke sini yaitu FA0/1. Di sini kita bisa masuk ke interface dulu. Lalu kita bisa masuk ke interface FA0/1. Kita bisa ketikkan speed tanda tanya. Nah, bisa dilihat bahwa ada 10, 100, dan auto. Kita bisa akan membuat speednya itu 10, sehingga kita bisa masukkan speed 10.
seperti ini. Lalu kita bisa cek dengan do show spanning. Kalian bisa lihat di sini pada EVA 0/1 costnya itu sudah berubah menjadi 100 ya teman-teman, karena 10 MB itu adalah nilainya 100. Selanjutnya kita akan memanipulasi root page. Nah, nanti kan root page itu dicari dari MAC ya teman-teman, karena periodenya itu sama, kita akan menggunakan MAC address terkecilnya. Tapi kita bisa paksa switch menjadi root page dengan berarti kita bisa masuk ke switch pertama. Di sini kita bisa conf lalu kita bisa ketikkan spanning street 3 VLAN 1 priority tanda tanya. Nah, kalian bisa lihat ini priority itu dari angka 0 sampai 61440 ya teman-teman. Lalu kita bisa coba lalu menggunakan 1827 seperti ini. Nah, maka di sini itu kita akan dikasih tahu nih yang berarti yang diizinkan. Nah, di sini priority dari switch 1 ini adalah 3278. Nah, lalu kita akan membuat priority-nya itu lebih kecil. Nah, biar priority-nya itu bisa jadi root bridge, kita akan menggunakan yang ini 26872. Kita bisa copy, kita hapus, kita paste, lalu kita bisa enter. Selanjutnya kita bisa close. Di sini kita bisa kita klik lagi. Nah, di sini keduanya itu sudah menyala nih, karena dia sudah menjadi root bridge. Jadi kedua portnya itu sudah menjadi T-Sigmatic port. Lalu kita bisa ketikkan seperti semula. 768. Nah, ini sudah kembali seperti semula. Selanjutnya kita akan konfigurasi port VLAN Petalink 3 atau PCTP. Jadi konfigurasi span TV dari setiap VLAN ya teman-teman. Ada switch 1, kita bisa buka. Kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu nih, yaitu VLAN 2 dan VLAN 3. Lalu kita cek dengan show spanning 3. Ada informasi dari VLAN 1. Nah, karena ini VLAN defaultnya, lalu kita terangkan dulu switchnya. Di sini kita bisa dahulu, lalu kita bisa masuk ke interface range. Di sini saya menggunakan range karena dia ada dua interface, EVA 0/1 sampai 2. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode trunk seperti ini. Kita bisa exit. Lalu kita akan buat VLAN 2 dan VLAN 3 seperti ini. Lalu kita bisa buka switch yang kedua. Di sini kita bisa keluar terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan interface range EVA 0/1 sampai 2. Switch port mode trunk seperti ini. Kita juga akan membuat VLAN-nya. Kita exit terlebih dahulu. VLAN 2 dan VLAN 3. Kita juga buka yang di switch 3. Kita masuk ke enable conf. Di sini kita bisa ke interface EVA 0/1 sampai 2. Lalu switch port trunk. Lalu kita bisa exit. Kita buat VLAN 2 dan VLAN 3. Kita bisa exit. Kita cek dengan show
Seperti ini. Di sini ada informasi dari VLAN 2. Bisa melihat, kita bisa ketikkan spasi untuk melihat selengkapnya. Nah, akan muncul informasi dari switch VLAN 2 ke VLAN 3 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memanipulasi switch pada VLAN. Nah, di sini semua node-nya kita bisa singkirkan terlebih dahulu. Kita bisa tambahkan 42 PC. Kita ubah dulu namanya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan beli area. Di sini kita bisa klik yang ini. Pilih Unavailable Power. Lalu kita bisa pilih. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, misal VLAN 1 di switch 3 itu menuju ke VLAN 1 di switch 1, maka ini bisa lewat jalur utama yang ini. Begitu pun sebaliknya. Sedangkan di jalur VLAN 2. Maaf, di sini saya salah. Itu melakukan jalur yang ini yang akan menjadi root bridge. Kita bisa. Nah, seperti ini ya teman-teman. Misal si VLAN 1 di switch 3 itu menuju ke maka bisa lewat jalur utama yang ini. Begitu pun sebaliknya. Jika sedangkan di VLAN 2 itu menuju ke VLAN 2 itu, maka harus lewat jalur yang ini yang saya katakan yang harus terlebih dahulu. Oleh karena itu kita akan membuat si switch yang satu ini menjadi root bridge teman-teman. Kita akan manipulasi agar si switch ini akan menjadi root bridge. Kita bisa pindahkan, kita bisa masuk ke switch 1. Kita akan set switch khusus untuk VLAN 2. Kita bisa masuk ke enable conf. Di sini kita bisa ketikkan spanning VLAN 2 priority, angkanya seangka per saja yaitu 123. Nah, di sini karena kita akan menjadikannya yang terkecil, kita akan menggunakan yang ini ya teman-teman. Enter. Lalu kita cek dengan show spanning. Nah, kita bisa fokus pada di sini pada VLAN 2. Itu di sini kalian bisa lihat ada tulisan this bridge is the root, yang artinya untuk VLAN 2 itu switch ini bisa menjadi switch ya teman-teman. Kita bisa close. Di sini kita pindahkan signated ke sini. Lalu kita bisa membuka G switch 2. Di sini kita bisa ketik enable conf. Kita bisa cek dengan to show spanning. Di sini kita fokus pada VLAN 2. Ini kita spasi saja. Nah, di sini pada FA0C1 itu tulisannya designated port atau router tercepat bisa dibilang sih seperti root port. Kita bisa pindahkan ini root port. Kita juga bisa cek yang ini di switch 3. Enable config to show spanning. Kita di sini pada FA0C1 VLAN 2 itu dia juga designated port atau root port ya teman-teman. Kita bisa pindahkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, sekarang sisa FA0C2 dari switch 2 dan switch 3 nih. Nah, kita di sini akan bandingkan MAC address mana yang terkecil. Kita perhatikan yang ini tuh ini. Yang ini. Kan?
Nah, jadi MAC address terkecil itu dari switch 2 dan switch 3 adalah yang switch 3 ya teman-teman, karena di angka yang ketiganya itu adalah 0, yang lebih kecil dari angka 6 ya teman-teman. Nah, sehingga yang menambang itu adalah switch 3. Kita bisa berikan nama yaitu designated port. Seperti ini. Lalu yang FA0/2 ini pada switch 2 dia akan menjadi alternate port atau port yang akan diblokir ya teman-teman. Di sini kita bisa hubungkan masing-masing PC-nya. Di switch 1 ke PC 1, lalu dari PC 1 ke switch 2, PC 2, switch 3 ke PC 1, dan dari sini ke sini. Oh ya guys, di sini saya maaf, di sini saya salah menamainya. Di sini adalah PC 1. Nah, lalu kita akan pasang IP di PC 1. Kita pasang di PC lainnya. Nah, kalau sudah, kita bisa pergi ke simulation ya teman-teman. Di sini kita akan kirim paket dari si PC 2 ke sini. Kita akan menggunakan jalur utama ini ya teman-teman. Lalu kita coba hapus. Kita coba kirim lagi dari PC VLAN 1. Nah, ini kalian bisa lihat kalau dia itu ngeplug dulu ke switch 2 ya teman-teman. Jadi tadi itu kita konfigurasi agar VLAN 2 lewat jalur utama, sehingga VLAN 1 ini harus muter dulu. Kita bisa hapus. Kita bisa pergi ke real. Kita akan masuk ke SCP pada topologi kedua switch. Di sini kita buat topologinya. Kita akan hubungkan switch 1 ke switch 2 kali seperti ini. Lalu kita juga hubungkan ke PC-PC-nya. Lalu kita masuk ke interface ring. Dia menggunakan 0/1 sampai 2. Lalu kita ketikkan switch port mode. Kita lakukan hal yang sama pada switch lainnya. Kedua, kita masuk ke enable. Nah, misal nih, interface FA0/1 ini dia ini membuat cadangannya yaitu interface FA0/2. Nah, di sini terdapat informasi kalau FA0/2 di switch 2 ini itu yang akan diblokir. Selanjutnya kita bisa cari dulu untuk route bridge-nya. Di sini kita bisa masuk ke switch yang pertama. Kita lihat MAC address-nya terlebih dahulu. Kita keluar terlebih dahulu. Kita ketikkan di show interface VLAN 1.
Di sini ini MAC address-nya. Nah, copy saja. Kita buat notes. Lakukan kita hal yang sama di switch yang kedua. Nah, bisa dilihat itu seperti ini. Lalu kita bisa bandingkan MAC address mana yang terkecil. Untuk 3 angka pertama itu sama-sama 0. Untuk 2 angka, untuk membuat posisi 1 di angka 1, switch 1 di angkanya 6. Kalau di ini tuh jadi kesimpulan itu kecilan, sehingga yang menang itu adalah switch yang pertama ya teman-teman. Kita di sini bisa beri note. Kedua port DCB itu pasti akan menyala. Jadi EVA 0C1, E0C2 itu adalah dinamakan basic mating port. Nah, yang switch 2 untuk menentukan port yang terbuat darinya itu ada aturannya teman-teman. Jadi kalau kosnya itu sama, yaitu 9, kita akan mencari port yang terkecil. Di sini antara EVA 0C1 dan EVA 0C2 yang terkecil itu adalah EVA 0C1. Jadi ini yang menyala adalah 0C1 atau yang menjadi root port. Sedangkan yang EVA 0C2 itu dia akan menjadi alternate port atau port yang terbuka ya teman-teman. Jadi dalam topologi dua switch ini kita bisa menentukan beberapa port dan mana port yang terblokir dengan melihat interface yang paling kecil. Nah, tapi itu tidak berlaku di topologi 3 switch sebelumnya ya teman-teman. Sekarang kita akan mengikuti akar switch 2 ini yang akan jadi root bridge-nya. Kita bisa pindahkan knobnya terlebih dahulu. Nah, lalu jika menjadi root bridge, kedua portnya itu harus menyala, sehingga kita akan konfigurasi. Di sini kita bisa masuk ke switch 2. Kita bisa ketikkan span 3 priority. Tandanya. Nah, di sini kita bisa masukkan angka dari 0 sampai 61440. Nah, lalu kita akan hapus dulu priority-nya. Tanda tanya. Nah, di sini terdapat root ya teman-teman. Nah, untuk root itu sama dengan kita mengganti priority-nya. Kalau kita ingin mengganti priority, itu kita kan harus menggunakan angka. Nah, di sini kita nggak perlu menggunakan angka tersebut, tetapi kita menggunakan perintah root karena kita akan mengubahnya menjadi root bridge. Di sini kita bisa ketikkan VLAN 1. Di sini itu belum komplit ya teman-teman. Jadi kita akan tanda tanya. Nah, di dalam root itu terdapat ada primary dan secondary. Kalau primary itu akan menjadi root bridge, sedangkan secondary itu yang akan menjadi not root bridge. Sehingga kita akan menggunakan yang primer ini karena kita akan menjadikannya sebagai root bridge. Di sini kita bisa ketikkan primary. Lalu kita cek dengan to show span in. Nah, kalian bisa lihat pada EVA 0/2. Nah, dia menjadi basic network port. Yang tadinya itu resident port ya teman-teman. Di sini kita bisa klik next atau restart. Ini EVA 0/2 itu sudah hijau nih, yang artinya switch 2 itu sudah menjadi root bridge dan kedua portnya itu sudah menyala. Sedangkan EVA 0/2 di switch 1 itu dia akan menjadi alternate port atau port yang diblokir ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke switch yang pertama. Interface FA 0/1 seperti ini. Kalau kita coba bisa speed 10, kita exit, kita cek dengan to show span. Di sini itu FA 0/1 masih drop ya teman-teman. Kita lihat lagi di sini juga blok. Lalu yang EVA 0/2 itu dia masih sini. Kita cek lagi. Nah, di sini dia masih ramai.
Kita bisa cek lagi. Di sini EVA 0/2 itu sudah format ini. Nah, tadi kan /2 itu listening, lalu running, sekarang dia formatting. Lalu dia ini merupakan cara agar EVA 0/1 itu yang diblokir. Nah, tadi kan saya sudah bilang kalau mencari port mana yang diblokir itu dengan melihat interface yang terkecilnya. Tadi kan interface terkecilnya itu ada di EVA 0/1. Nah, karena kita sudah ubah scriptnya, sehingga kita bisa interface terkecilnya yaitu EVA 0/2. Selanjutnya kita ke port STP. Selanjutnya yaitu port STP status. Port STP itu tidak langsung hijau ya teman-teman, tetapi dia berwarna orange terlebih dahulu. Kalau agar bunyi hijau itu dia tetapannya. Di sini kita buat marknya terlebih dahulu. Tahapannya itu yang pertama listen yaitu 15. Nah, ini tuh menandakan apakah listennya itu grouping atau lancar ataupun tidak. Nah, dia itu memerlukan waktu 15 detik yang biasanya kita pakai yang ini fast time ya teman-teman. Lalu kita itu ada learning sama yaitu 15 detik. Setelah itu dia lebih teman ya, sama-sama 15 detik. Selanjutnya kita ada forwarding. Nah, ini itu menandakan paket yang sekarang itu bisa dikirimkan. Lalu kita akan coba cabut kabel divisi 2 ini. Lalu kita hubungkan kembali. Sini kita pilih EVA. Nah, lalu kita bisa masuk ke switch yang kedua. Kita bisa lihat show span. Di sini EVA 0/3 itu masih listening teman-teman. Close. Kita coba nyalain pasti, sekarang itu dia sudah hijau. Di sini kita bisa dengan show span. Nah, sekarang 0/3 sudah ya teman-teman. Itu sudah ya teman-teman. Sekian pembahasan dari bab 10 ini. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.